Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ella Latifah dengan NIM 23070160105 dari kelas Psikologi 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompleksitas belajar sikap. Materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama mengenai definisi dari kompleksitas, yang kedua definisi sikap, yang ketiga definisi kompleksitas belajar sikap, dan yang terakhir faktor yang mempengaruhi kompleksitas, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Nah, yang pertama yaitu definisi kompleksitas. Jadi kompleksitas itu apa sih sebenarnya? Nah, kompleksitas berasal dari kata dasar kompleks yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kompleks. Secara harfiah, kompleks ini berarti sesuatu yang rumit, berlapis-lapis, atau terdiri dari banyak bagian yang saling berkaitan. Dengan demikian, kompleksitas ini berarti tingkat kerumitan atau kesulitan suatu hal karena melibatkan banyak unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, selanjutnya yaitu definisi dari belajar. Belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki dua makna. Belajar yang pertama yaitu berarti usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan definisi yang kedua yaitu suatu proses latihan atau perubahan tingkah laku dan tanggapan sebagai hasil dari pengalaman. Jadi belajar ini akan menyebabkan seseorang yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tidak bisa menjadi bisa. Belajar juga menghasilkan perubahan dalam aspek kognitif atau pengetahuan, psikomotorik atau keterampilan, serta afektif atau sikap. Nah, selanjutnya yaitu definisi dari sikap. Sikap merupakan tanggapan reaksi seseorang terhadap objek tertentu yang bersifat positif atau negatif, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk rasa suka atau rasa tidak suka, setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek tertentu. Nah, sikap ini bersifat dipelajari, bukan bawaan dari lahir, dan terbentuk melalui pengalaman serta membentuk pandangan individu terhadap sesuatu. Nah, jadi kompleksitas belajar sikap itu apa sih? Jadi, kompleksitas belajar sikap adalah suatu proses seseorang dalam membentuk, mengembangkan, dan mengubah sikapnya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dari eksternal dan internal. Proses ini tidak hanya terjadi secara instan, melainkan melalui pengalaman, pembelajaran, interaksi sosial yang membuat individu menjadi memahami, menilai, dan merespon suatu objek, ide, atau situasi dengan cara tertentu, bisa positif maupun negatif. Dengan kata lain, kompleksitas belajar sikap menggambarkan bahwa pembentukan sikap ini melibatkan banyak unsur seperti pengetahuan atau kognitif, perasaan atau afektif, serta perilaku atau psikomotorik yang saling berkaitan dan berkembang seiring pengalaman hidup seseorang. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor dari internal yang mempengaruhi kompleksitas belajar sikap. Ada tiga, yang pertama yaitu kognitif atau pikiran. Sikap seseorang itu bisa terbentuk dari pemahaman, pengetahuan mengenai informasi yang ia miliki. Ketika seseorang itu mendapatkan informasi baru, maka ia akan menambah pemahamannya, bahkan bisa saja menentang keyakinan yang sebelumnya ia sudah pernah percayai. Karena itu, proses berpikir ini akan sangat berpengaruh bagaimana cara seseorang membentuk dan mengubah sikapnya. Yang kedua, afektif atau perasaan. Sikap juga bisa dipengaruhi oleh emosi dan perasaan dalam diri individu. Misalnya, seseorang yang memiliki perasaan positif terhadap suatu hal, maka ia akan cenderung mendukung, sedangkan perasaan negatif bisa membuatnya menolak atau tidak setuju. Yang ketiga yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman yang dimiliki seseorang di masa lalu dapat membentuk cara pandangnya terhadap sesuatu. Pengalaman yang menyenangkan biasanya akan menimbulkan sikap positif, sedangkan pengalaman yang tidak menyenangkan bisa menimbulkan sikap negatif terhadap hal yang sama di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu faktor dari eksternal yang mempengaruhi kompleksitas belajar sikap. Ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini
tentunya memiliki aturan, norma, dan nilai yang mempengaruhi cara seseorang dalam berpikir dan bersikap. Misalnya, jika di lingkungan sekitar itu menghargai kerja keras, individu di dalamnya itu akan cenderung memiliki sifat yang positif terhadap usaha dan tanggung jawab. Jadi dalam konteks sosial, tempat seseorang hidup itu sangat berperan dalam membentuk sikapnya. Yang kedua yaitu media dan informasi. Media seperti televisi, internet, dan media sosial itu bisa mempengaruhi cara pandang atau opini seseorang. Informasi yang terus-menerus diterima dari media akan membentuk pemahaman dan perspektif baru, baik itu positif maupun negatif terhadap suatu hal. Yang ketiga yaitu pengalaman orang lain. Seseorang ini juga bisa belajar dari pengalaman orang lain, melihat dari keberhasilan ataupun dari kegagalan yang terjadi pada orang lain, bisa menjadi contoh nyata dan dijadikan sebagai panutan atau pelajaran. Misalnya ketika melihat teman yang sukses karena disiplin, itu bisa mendorong seseorang untuk menjadi lebih rajin. Sementara ketika melihat orang yang gagal karena malas, bisa membuatnya menghindari sikap tersebut. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.